Fadli Agus, Ibu. Guslinar, Ninis, hadir. Tidak hadir Ibu. Kenapa Ninis tidak hadir? Sakit. Sakit. Kasusnya sakit. Kita doain biar Ninis cepat sembuh ya. Amin. Dimas, Hadir Ibu. Dewa, hadir Ibu. Vicky, bolos. Oh, Vicky bolos. Jangan ditiru ya yang bolos-bolos itu. Ya Ibu, itu tidak baik. Baik, ada yang tahu tidak materi kita hari ini itu apa? Tidak tahu Ibu. Belum tahu ya? Belum Ibu. Jadi materi kita hari ini itu tentang cerita teks fantasi. Nah, sebelum Ibu mulai materi kita hari ini, apa sih? Persepsi. Siapa yang mau persepsi materi minggu lalu? Baik Dewa. Baik Ibu, izin mengapresiasi materi pada minggu lalu. Jadi pada minggu lalu itu kita belajar mengenai teks deskripsi Ibu. Nah, teks deskripsi itu adalah teks yang berisi gambaran suatu objek itu. Ya, benar. Terima kasih Dewa. Jadi untuk hari ini itu Ibu menggunakan media televisi dan laptop ya. Baik, kita mulai pelajaran hari ini. Jadi materi kita hari ini itu teks cerita fantasi. Ada yang tahu belum pengertian dari teks cerita fantasi itu apa? Belum ada yang tahu ya? Belum Ibu. Nah, jadi ini itu pengertian dari teks cerita fantasi. Coba siapa yang mau membacakan? Saya Bu. Ya, Alin coba dibaca. Cerita fantasi merupakan teks narasi yang berisi kisah imajinatif dan tidak benar-benar terjadi Ibu. Ya, jadi cerita fantasi itu teks narasi yang berisi kisah imajinatif dan tidak benar-benar terjadi ya. Contohnya itu seperti ya cerita-cerita Barbie. Kalian sering kan nonton Barbie? Film-film Barbie itu di RCTI kan sering ada itu kan? Beberapa kali pernah. Ya. Kemudian itu ada ciri khas. Jadi ciri khas dari teks cerita fantasi itu ada elemen magis, tokoh dengan kekuatan luar biasa, dan dunia fiksi. Kemudian untuk ciri-ciri teks fantasi itu di sini ada 4. Siapa yang mau membacakan? Baik, Dewa, silakan. Baik, ciri-ciri teks cerita fantasi. 1. Mengandung unsur magis atau supranatural. 2. Berlatar di dunia imajinasi. 3. Tokoh memiliki kekuatan unik. 4. Jalan cerita tidak terikat logika dunia nyata. Ya, terima kasih untuk Dewa sudah membacakan. Jadi ciri-ciri teks cerita fantasi itu tuh ada 4 ya. Kemudian di sini ada struktur. Strukturnya itu ada 3. Di sini Bapak membacakannya sendiri. Yang pertama itu orientasi. Orientasi itu pengenalan tokoh, latar, dan situasi. Kemudian yang kedua itu komplikasi. Komplikasi itu permasalahan yang dihadapi tokoh. Dan yang ketiga resolusi penyelesaian masalah. Nah, di sini cerita fantasi itu ada 2, yaitu fantasi total dan fantasi irisan. Fantasi total itu semua elemen cerita bersifat imajinasi seperti dunia baru atau makhluk magis. Dan yang kedua itu fantasi
keajaiban alam dan makhluk-makhluk hutan. Lila mengajari Biru tentang dunia manusia dan budaya-budaya yang ada. Mereka saling menghargai dan menghormati perbedaan mereka. Mereka juga saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Meskipun terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian di sini ada kesimpulan dan pesan. Jadi kesimpulannya itu cerita fantasi ini mengajarkan imajinasi dan kreativitas kita. Melalui cerita fantasi ini, pembaca diajak memahami nilai moral dan pesan kehidupan dari cerita imajinasi tersebut. Baik, sekian materi untuk hari ini. Ada yang mau merefleksikan materi hari ini itu apa aja? Nanti akan dapat nilai tambahan. Coba Dimas bisa merefleksikan materi hari ini. Untuk materi yang dapat saya tangkap dari hari ini itu mengenai teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi itu teks yang isinya itu berupa narasi berisi kisah imajinatif gitu, tidak nyata, misalnya dongeng seperti itu Bu. Oh iya. Kemudian kalau ciri-cirinya mungkin ada mengambil unsur magis atau kayak penyihir gitu biasanya dari ciri tersebut. Kemudian berlatar di dunia bukan nyata tapi imajinasi oleh pengarangnya. Kemudian yang ketiga itu tokohnya itu memiliki sebuah power atau kekuatan gitu Bu biasanya. Kemudian yang terakhir itu ada dalam ceritanya itu bukan tidak terkait tuh, tidak asli ada gitu di dunia seperti itu. Baik, itu saja yang saya lakukan. Ya, terima kasih Dimas. Berarti Dimas untuk materi ini itu sangat menyimak ya. Baik, dari tepuk tangan kepada Dimas. Jadi materi kita hari ini tuh tentang teks cerita fantasi ya. Nah, untuk materi minggu depan itu Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Tapi materinya itu nanti Ibu akan kirim ke grup lagi ya. Baik Ibu. Baik, mungkin cukup hari ini. Untuk ketua kelas boleh memimpin doa. Bisa mengakhiri dalam pertemuan ini, mari kita berdoa menurut saya masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Guslina Pramudia dengan NPM 2213041045. Di sini saya sebagai observer lisan dari Saudari Nanda Salsabila. Saudari Nanda Salsabila telah melakukan keterampilan mengajar, yaitu mengadakan variasi pembelajaran dengan sangat baik. Karena Saudari Nanda Salsabila telah membuka pembelajaran dengan salam, menanyakan kabar, berdoa bersama, melakukan presensi, dan merefleksi materi minggu lalu. Kemudian dalam mengadakan variasi, Saudari Nanda Salsabila telah menggunakan suara, yaitu nada suara, volume, dan kecepatan pembicara dengan baik. Kemudian dalam mimik, gerak, dan kontak pandang, Saudari Nanda Salsabila juga telah melakukannya dengan baik. Kemudian dalam mengajar atau menjelaskan materi, Saudari Nanda Salsabila juga perubahan posisinya, yaitu bergerak dalam kelas untuk maksud yang berbeda-beda. Namun Saudari Nanda Salsabila mungkin perlu ditingkatkan ke depannya, yaitu dalam memusatkan
atau memberikan tekanan pada butir-butir materi yang penting dari penyajiannya dengan menggunakan bahasa lisan seperti dengan baik-baik dan perhatikan ini. Mungkin itu yang dapat ditingkatkan kembali. Kemudian dalam variasi media dan alat bantu, mungkin Saudari Nanda Salsabila dapat memanfaatkan games online dalam materi pembelajarannya sehingga peserta didik ini dapat lebih berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran dan tidak merasa bosan. Kemudian Saudari Nanda Salsabila mungkin dapat memanfaatkan papan tulis, baik itu ataupun alat bantu yang dapat dilihat langsung dan dipegang oleh peserta didik. Baik, dirasa cukup. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.